warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini saya Bu Endang Sri Wahyunani keseharian mengajar PPKN. Untuk hari ini akan memberikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Mari anak-anakku menyimak materi yang akan saya sampaikan untuk berikutnya. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7. Selamat datang di SMP Negeri Mas Sidoarjo. Kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya Bu Endang Sri Wahyunani yang setiap hari mengajar PPKN. Alhamdulillah, tahun pelajaran 2021-2022 Bu Endang mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Pada hari ini materi yang Bu Endang berikan adalah materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air, negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat itu didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian, perkelahian ini antar perorangan, sesama teman, atau antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagai kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara ini sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara ini dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi
bagian dari Siskamling, membantu korban bencana alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, ya. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Selanjutnya, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terdiri atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Yang B, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri yang menganggap semua bangsa sama derajatnya. Menurut Hans Kohn dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History, mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut: suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. A. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku, bangsa, penghuni Nusantara. B. Mengembangkan sikap toleransi. C. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ekstremisme, sifat atau sikap mempertahankan pendirian dalam berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Provinsialisme, sikap selalu berkutat pada provinsi, berpusat pada provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah atau putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari ada 4, yaitu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa. Dalam kehidupan keluarga itu menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 45, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.